Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang berbahagia di awal Desember atau bulan terakhir 2025. Satu bulan lagi kita berada di tahun 2026. Ini adalah ayat Allah yang nyata. Firman Allah surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyim. Sesungguhnya di sisi Allah bulan itu 12. Dimaknai Allah takdirkan setahun itu 12 bulan, baik setahun Syamsiah atau Masehi maupun setahun Hijriah atau Qamariyah. Ayat ini memberitahu sesungguhnya bulan di sisi Allah adalah 12 yang dinyatakan dalam kitab Allah. Ketetapan itu tatkala Allah menciptakan langit dan bumi. Begitu benda langit sudah siap, matahari diantaranya, bulan dan bumi ini juga sudah siap, Allah takdirkan bumi ini mengelilingi matahari yang disebut dengan berevolusi sambil berputar yang disebut dengan berotasi. Jadi bumi ini selalu berputar satu kali putaran 23 jam 56 menit. Jadi 24 jam kurang 4 menit sehari semalam. Berputar sebanyak 365 kali sambil jalan mengelilingi matahari, selesai dalam waktu 365 hari. Maka sekarang bumi hampir menyelesaikan tugasnya mengelilingi matahari 1 bulan ke depan masuk tahun baru. Jumlah 365 inilah yang dibagi 12 mulai dari Januari sampai Desember. Dengan ketetapan ini pula memudahkan kita kalender pendidikan, politik, seni budaya, ekonomi, bahkan ya penanggalan, terima gaji 12 kali dalam setahun. Di waktu bumi ini mengelilingi matahari, dikelilingi pula lah bumi ini oleh bulan. Tapi bulan mengelilingi bumi tidak berputar dia. Mana wajahnya yang menghadap ke bumi, begitu seterusnya. Sehingga sejak kita anak-anak melihat bulan purnama, tampilannya begitu terus. Karena dia tidak berputar, hanya mengelilingi bumi. Rata-rata
bulan mengelilingi bumi 29,5 hari, sebanyak 12 kali setahun perjalanan bumi. 29,5 dikali 12, 354 hari. Jadi selama 354 hari, bulan sudah menyelesaikan tugasnya mengelilingi bumi sebanyak 12 kali. Lebih cepat 11 hari. Sedangkan bumi masih ada tugasnya 11 hari lagi. Jadi setahun Masehi 365 hari, sedangkan setahun Hijriah 354 hari. Inilah jawaban bahwa setahun Masehi dan setahun Hijriah itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ayat Allah yang nyata. Makanya kalender bisa disiapkan untuk tahun depan. Walaupun tahun baru belum masuk, sudah ditetapkan tanggal-tanggalnya. Tidak akan menyimpang penanggalan itu, karena hitungannya mutlak. Asyamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Kalimat bihusban dimaknai perhitungan yang amat teliti. Jadi tidak pernah keliru, tidak pernah lebih cepat karena keburu, tidak pula lambat karena lelah, tidak. Jadi hitungannya mutlak. Dipertegas pula dalam surat Yunus ayat 5, Huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Dialah Allah menjadikan matahari bersinar, bulan bercahaya, semuanya beredar pada garis edar masing-masing. Dengan demikian kamu bisa menetapkan perhitungan waktu dari tahun ke tahun. Karena menghitung perjalanan bulan dan matahari sudah terjawab penanggalan baik Masehi maupun Hijriah. Maka kalender yang kita hidangkan ini adalah menyahuti itu semua, baik tahun Masehi maupun tahun Hijriah. Yang lebih menggembirakan lagi adalah sudah dimaklumatkan, sudah disepakati kalender Hijriah global tunggal. Misalnya penetapan 1 Ramadan 2025 sudah dikaji, lalu dibahas, ya, diputuskan adalah tanggal 18 Februari 2026. Berarti tanggal 27 Februari tarawih pertama. Ini jaminan Allah, adadas sinina wal hisab. Kamu bisa menetapkan perhitungan waktu. Terus di dalam kalender apalagi jadwal salat. Aqimis salata liduluki syamsi ila wasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikanlah salat setelah matahari tergelincir. Barusan kita mengalami hujan yang berhari-hari, tidak tampak matahari tergelincir. Ya tidak apa-apa, karena ada hitungannya dalam jadwal salat. Begitu waktu zuhur dinyatakan masuk, berarti matahari sudah tergelincir. Ini yang diterjemahkan pada jam digital ataupun di kalender yang dilengkapi dengan jadwal salat. Dirikanlah salat, begitu matahari tergelincir sampai tengah malam. Sampai
malam, kalau terjemahnya sampai malam. Apa itu? Zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi sampai kalimat itu ayat sesungguhnya sudah bicara 4 waktu salat. Wa Qur'an al-fajri, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat subuh, sesungguhnya salat subuh disaksikan. Jadi Al-Isra ayat 78 sesungguhnya bicara salat 5 waktu. Memang kata-kata 5 waktu tidak disebut, tapi akal menerima. Maka kelirulah orang yang latah di media sosial menggaungkan tidak ada Al-Quran bicara salat 5 waktu. Nah, ini kesenewenan atau ketidakwarasan dipertontonkan. Jangan berlaku sombong terhadap Al-Quran. Nabi saja salat 5 waktu, lalu difatwakan pula misalnya. Jadi ini ayat bicara salat 5 waktu. Dipertegas dalam hadis Nabi, waktu zuhur sampai matahari mulai tergelincir sampai jelang masuk asar. Jadi jam 3 siang boleh salat zuhur, waktunya masih ada, hanya saja sudah tidak di awal waktu. Salat sah. Waktu asar sampai matahari belum menguning. Nah, ini harus hati-hati. Banyak orang lalai dengan salat asar. Sudah hampir terbenam matahari belum juga salat. Nah, di dalam hadis Nabi, waktu salat asar itu sebelum matahari menguning. Kalau sudah menguning atau kemerah-merahan, waktu asar sesungguhnya sudah habis atau di saat yang sangat kritis. Maghrib waktunya mulai matahari terbenam sampai hilangnya syafaq merah. Waktunya sangat singkat, 1 jam 5 menit, 1 jam 10 menit, paling lambat itu 1 jam 15 menit. Maka banyak masjid dulu di Ranah Minang ini ada papan merek iqamat 10 menit setelah waktu masuk kecuali maghrib. Apa maksudnya? Sesudah azan maghrib langsung iqamat. Kenapa begitu? Karena waktu singkat. Jadi dari azan maghrib ke azan isya itu hanya 1 jam lebih sedikit. Belum jam 8 malam, waktu isya sudah masuk. Faedahnya sangat banyak. Anak-anak, remaja, pengantin baru, orang tua, benar-benar bisa salat isya pada waktunya. Coba kalau salat isya itu pukul 10 malam baru masuk, apalagi pukul 11 malam, banyak yang tidak kuat. Jadi Allah Maha Penyayang, begitu senja berlalu, tak lama kemudian isya masuk. Batasnya kapan? Wa waktu salatil isya'i ila nisfil laili awsati. Waktu salat isya itu sampai tengah malam yang pertengahan. Tengah malam itu ya kalau dibuat garis jam 12 malam itulah. Kalau lewat jam 12 malam sudah salat di tanggal baru. Misalnya salat jam 2 dini hari, berarti salat 5 waktunya kemarin hanya 4, yang kelimanya di tanggal baru. Keterangan ini ada yang buat bertanya-tanya, bagus, itu kan tanggal Masehi. Iya, harus diingat jadwal salat kita berdasarkan posisi matahari, bukan posisi bulan. Jadi begitu jam 00 setempat, lewat 1 detik itu ya tanggal baru. Ikuti saja hadis. Waktu salat isya sampai tengah malam yang pertengahan. Kalau lewat jam 12 malam tidak masuk dalam sunnah. Nah, untuk berhati-hati, kalaupun terlambat salat isya,
pastikan sebelum jam 12 sudah salat isya. Ini lebih berhati-hati karena pemahaman dari banyak kita termasuk khatib sejak anak-anak, waktu isya panjang, berapa panjangnya? Sampai jelang subuh masuk, sehingga ada yang salat isya pukul 2, pukul 3. Afdalnya salat malam itu dini hari, kalau tahajud iya, bukan untuk isya. Nabi dalam nasihatnya, seseorang jangan tidur dulu sebelum salat isya. Jadi menjelang tidur itu pastikan sudah salat isya. Tidur insya Allah lebih berkah, kalaupun bangun bisa lebih kuat bertahajud karena tidur lebih cepat. Waktu subuh wa waktu salati subhi min tulu'il fajri malam natlu'i syamsu fa iza tala'atis syamsu fa amsik anis salati fa innaha tadlu'u baina qarnai syaitanin. Waktu subuh mulai terbit fajar sampai matahari belum terbit, atau redaksi lain, waktu subuh mulai terbit fajar sampai terbit matahari. Apabila matahari telah terbit, jangan kamu lakukan salat. Sesungguhnya setan muncul antara dua tanduk setan. Matahari itu muncul, sesungguhnya matahari, apabila matahari sudah terbit, jangan lakukan salat karena matahari terbit antara dua tanduk setan. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Muslim. Apa maknanya larangan Nabi jangan salat setelah matahari terbit yang disebut dengan syuruk? Nabi benar-benar melarang, sampai-sampai menyebut makhluk terkutuk. Setan itu kan terkutuk. Kita kalau mau ngaji, berlindung dulu pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Supaya ayat-ayat yang dibaca menyelinap di badan diri, tidak digerogoti oleh setan. Betapa anehnya rajin ngaji tapi perilaku jauh dari nilai Al-Quran. Dengan membaca ta'uz, memperlindungkan diri lebih kuat, menambah keimanan. Nah, jadi jangan salat di waktu syuruk. Jadi syuruk itu artinya apa? Syuruk artinya timur, karena matahari terbit di timur. Syuruk dalam jadwal salat termasuk jam digital, ada yang menampilkan syuruk, ada yang membuat terbit. Karena syuruk itu artinya juga terbit. Tidak ada salat terbit, tidak ada salat syuruk. Syuruk juga bermakna memberitahu, oi, waktu subuh telah habis. Kalau diperpanjang kalimatnya. Kemudian kenapa diberi tanda syuruk? Karena kita di Indonesia ini sulit melihat matahari terbit. Kadang sudah lewat pukul 6 belum juga tampak matahari terbit. Padahal matahari sudah terbit misalnya. Diberilah waktu syuruk. Jadi syuruk bukan untuk salat. Nah, dalam hadis ini kita dilarang salat di waktu syuruk. Terus kapan salat? Pastikan matahari sudah sepenggalahan naik. Berapa menit? Populer dari bahasan, ya, dari pengadilan membahas pengadilan agama, bukunya dari sana. Sebelum ke Kementerian Agama, dulu kan Departemen Agama Depak. Jadi bahasan-bahasan awal bulan, waktu salat itu di pengadilan. Jadi buku itu menunjukkan kesepakatan ahli hisab. Matahari baru sepenggalahan naik 20 menit setelah syuruk. Jadi apakah mau salat duha di masjid atau di rumah, pastikan matahari setelah syuruk 20 menit.
itu lebih menjamin kehati-hatian. Tapi dalam kalender kita lebih 20 menit supaya benar-benar matahari itu sudah pasti di atas sepenggalahan naik. Karena firman Allah, wadduha, demi waktu duha. Praktek Nabi bagaimana salat pagi? Begitu matahari terbit, ya Nabi kan salat subuh berjamaah di masjid, zikir doa. Sudah naik matahari, naiknya bagaimana? Sudah sepenggalahan, baru salat dilakukan. Ada juga baru dilakukan salat apabila anak unta sudah kepanasan. Jadi 6:30 di Madinah itu kalau musim panas ya benar-benar sudah terasa panas. Ada lagi keterangan Nabi melakukan salat posisi matahari di timur itu seumpama lebih kurang waktu asar. Jadi bayangkan waktu asar seperti apa matahari di belahan barat, sekira-kira begitu pula bentuk matahari posisinya, baru Nabi salat. Jadi Nabi tidak ada salat saat-saat syuruk itu. Makanya di kalender itu, sebagian bapak-bapak ya sudah mengambil kalender itu, perhatikan benar syuruk ada dalam kurung terlarang salat. Kapan salat? Tunggu waktunya, duha di awal waktu. Kata Profesor Yunahar Ilyas, dia ahli usul fikih, ahli tafsir, lama juga di Arab Saudi menuntut ilmu. Sesungguhnya salat syuruk atau isra yang dipahami oleh masyarakat di Indonesia sebenarnya adalah salat duha di awal waktu. Kiranya keterangan ini bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.